Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua dijauhkan dari virus yang berbahaya, yaitu virus corona. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan ataupun materi yang Bapak sampaikan dapat anak-anak terima dengan baik. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, siapa yang ingat materi minggu lalu? Ya, benar. Materi minggu lalu yaitu tentang indahnya sholat berjamaah. Nah, materi untuk minggu sekarang atau minggu ini, materinya yaitu tentang toharoh atau bersuci. Baik anak-anak semuanya, Bapak harap anak-anak semuanya menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Mari kita simak materi pembelajaran berikut ini. Materi yang pertama, pengertian toharoh, najis, dan hadas. Pertama, pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa yaitu bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci. Orang-orang yang sanggup menjaga kesuciannya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, pengertian najis. Menurut bahasa, najis artinya kotor. Menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara atau hukum Islam. Suatu benda atau barang yang terkena najis disebut muntah najis. Benda muntah najis dapat disucikan kembali. Misalnya, pakaian yang kena air kencing dapat dibersihkan dengan cara menyucikannya. Berbeda dengan benda najis seperti bangkai, kotoran manusia, dan hewan. Yang ketiga, pengertian hadas. Secara bahasa, hadas berarti kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah, hadas berarti kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi satunya ibadah yang dilakukan. Orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Materi yang kedua yaitu menjelaskan syarat dan rukun dari wudhu maupun tayamum. Yang pertama, wudhu. Syarat wudhu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, Islam. Kedua, tamyiz atau dapat membedakan baik buruknya sesuatu. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh, misalnya getah, cat, minyak, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian hukum wudhu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan hingga telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib berturut-turut, artinya mendahulukan mana yang harus yang didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan. Itu adalah rukun wudhu. Sedangkan tayamum, syaratnya ada 4. Yang pertama, tidak ada air yang telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakit. Kemudian yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Yang keempat, dengan debu yang suci. Itu adalah syarat dari tayamum. Kemudian rukun tayamum dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu tangan. Yang ketiga, mengusap 2 belah tangan hingga siku.
siku dengan debu tanah. Yang keempat, memindahkan debu kepada anggota yang dosa. Yang kelima, materi yang ketiga, menjelaskan tata cara berwudu dan tayamum. Tata cara berwudu. Sebelum berwudu, kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada di badan kita. Berikut tata cara berwudu. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Yang kedua, selesai membersihkan tangan, terus berkumur-kumur 3 kali sambil membersihkan gigi. Yang ketiga, selesai berkumur, terus menyalakan lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh seluruh muka, mulai dari ujung rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan maupun telinga kiri, sambil bernyanyi nawaitu wudu'a liraf'il hadatsil asghar fardhillahi ta'ala. Yang berikutnya, membasuh kedua belah tangan hingga siku sampai 3 kali. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala sampai 3 kali. Kemudian mengusap kedua belah telinga 3 kali. Kemudian membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki hingga 3 kali. Kemudian dalam mengerjakan rukun wudu wajib dikerjakan dengan berturut-turut. Berikut adalah tata cara tayamum. Tata cara tayamum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meletakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Yang kedua, mengusap muka dengan debu tanah dengan 2 kali usapan sambil mengucapkan niat nawaitu tayammuma istibahatus sholati fardhillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, meletakkan 2 belah tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke 2 belah tangan sampai siku. Materi yang terakhir yaitu menjelaskan hikmah dari bersuci. Hikmah yang pertama yaitu bersuci. Karena bersuci salah satu bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia sebagai umat Islam. Hikmah yang kedua yaitu selalu menjaga kemuliaan serta wibawa dari umat Islam. Yang ketiga yaitu melindungi diri dan menjaga kesehatan dari berbagai jenis penyakit, karena kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu dengan menyiapkan diri dalam kondisi yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba Allah yang umat Islam memang wajib mensucikan diri baik secara lahir dan batin maupun jasmani dan rohani. Itulah hikmah dari Anak-anak, sekarang Bapak akan mempraktikkan bagaimana cara berwudu yang baik dan benar.
cara praktek berwudu yang baik dan benar. Baik semuanya, sekarang Bapak akan mempraktekkan tata cara bertayamum yang baik dan benar. Mari kita saksikan. Nah, seperti itu anak-anak semuanya praktek tata cara bertayamum yang baik dan benar. Baiklah anak-anak semua, itulah materi pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Bapak meminta maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun tutur bahasa Bapak yang salah. Bapak meminta maaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat Ananda terima dengan baik ataupun Ananda cerna dengan baik. Akhirul kalam Bapak akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.